Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Persatuan Myanmar dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Naypyidaw. Secara geografis, Myanmar terletak di benua Asia bagian tenggara atau kawasan ASEAN, serta berbatasan dengan negara Cina di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Thailand, Teluk Benggala dan Laut Andaman, di sebelah timur dengan negara Cina, Laos dan Thailand, serta di sebelah barat dengan negara India, Bangladesh dan Teluk Benggala. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 676.579 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 55 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk memeluk agama Buddha. Sedangkan untuk etnis, di negara ini tuh terdapat 135 kelompok etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar. Nah, dari ratusan etnis tersebut, yang terbesar adalah etnis Bamar atau Burma. Negara Myanmar memakai bahasa Burma sebagai bahasa resminya. Kalian mau tahu nggak bahasa Burma itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja? Nama kamu siapa? Nama saya Paimin. Aku cinta kamu. မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းနေကောင်းလားအဆင်ပြေသလားသင်နာမည်ပဲလို့ခေါ်လဲငါနာမည်ငါမင်းကိုချစ်တယ် Indeks pembangunan manusia di negara Myanmar menempati peringkat 150 dunia. Negara ini merupakan negara miskin atau negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Myanmar sangat bertumpu pada penjualan batu mulia, tambang minyak dan gas, hasil pertanian dan buah-buahan, serta industri garmen dan pakaian, dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Thailand, dan India. Sedangkan mata uang yang dipakai di negara ini bernama Kyat Myanmar. Kurs 1 kyat setara dengan 8 rupiah. Kehidupan di Myanmar. Kondisi masyarakat di negara Myanmar saat ini sangat mengkhawatirkan, teman-teman. Hal ini diakibatkan oleh perang saudara serta pertikaian internal di negara Myanmar sejak kemerdekaannya di tahun 1948. Secara konstitusi, agama Buddha merupakan agama resmi di negara ini. Sedangkan agama lain, termasuk umat Muslim dan Kristen, mengalami diskriminasi yang parah, terutama dilakukan oleh kelompok Buddha radikal. Bahkan, sejak kudeta di tahun 2021, jutaan orang pemeluk Kristen dan Muslim diusir dari kampungnya, serta banyak masjid dan gereja yang dihancur-hancurkan. Kasian ya teman-teman. Sedangkan UMR di negara ini di tahun 2026 sebesar 7.800 kyat per hari atau 202.800 kyat per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Negara miskin. Berdasarkan PDB per kapita di tahun 2026 yang dikeluarkan oleh IMF, negara Myanmar merupakan negara termiskin di kawasan Asia Tenggara. Bahkan masih di bawah Timur Leste, teman-teman. Serta menjadi negara termiskin peringkat 5 di benua Asia, di bawah negara Yaman, Afghanistan, Korea Utara, dan Suriah. Menurut UNDP, angka kemiskinan di negara ini mencapai 49,7% dari total penduduk. Kemiskinan di negara ini terjadi akibat salah kelola negara, konflik antar etnis, perang saudara, serta korupsi yang sangat-sangat parah. Makan teh. Fakta unik pertama negara Myanmar adalah makanan yang terbuat dari daun teh. Kalau di Indonesia nih dan negara-negara lainnya di dunia, daun teh kan biasanya diseduh untuk dijadikan minuman. Nah, ini beda teman-teman. Daun teh malah dimakan. Nih, namanya adalah lahpet. Sebuah makanan yang terbuat dari daun teh. Daun ini lalu dikasih sayuran lainnya dan dibuat seperti kulup-kulupan kalau di Jawa. Biasanya, lahpet ini dimakan sebagai sayuran pendamping nasi dan lauk. Pasti enak banget tuh teman-teman. Percaya tahayul. Tahukah kalian jika sebagian besar penduduk di negara ini masih mempercayai tahayul dan berbagai hal-hal yang mistis? Bahkan ada sebuah ritual kuno yang bernama Yadaya. Ritual ini seringkali dilakukan oleh presiden atau pejabat tinggi di negara Myanmar.
Tujuannya agar negara ini tetap aman, tentram, serta terbebas dari kesialan. Jadi di ritual tersebut ada yang menjadi pemandu, kayak dukun gitu teman-teman. Nah, mbah dukunnya ini lalu bertapa dan komat kamit. Lalu si mbah dukun ini bilang ke pejabat Myanmar, kalau mau negara ini diberkahi oleh langit, maka bangunlah 60.000 pagoda di seluruh penjuru negara ini. Beneran dibangun loh teman-teman. Persis jumlahnya 60.000 pagoda. Yang dibangun tepatnya pada tahun 1961 oleh Perdana Menteri Myanmar saat itu, U Nu. Contoh lagi nih, saat Myanmar masih dijajah Inggris hingga awal kemerdekaannya, lajur mobil atau kendaraan di negara ini di sebelah kiri. Nah, tiba-tiba di tahun 1970, setelah para pejabat-pejabat di negara ini dibisikin sama dukun, kebijakan lajur kendaraan ini diubah dari kiri menjadi kanan. Sontak, hal ini menjadikan lalu lintas Myanmar saat itu langsung kacau. Weleh. Aneh-aneh aja ya teman-teman. Kota hantu. Tahukah kalian jika ibu kota negara Myanmar, yaitu kota Naypyidaw, dijuluki juga sebagai kota hantu? Kenapa bisa begitu ya, Min? Yuk sini kita kunjungi kotanya. Tuh kan, sepi banget kayak kota hantu. Padahal jalan-jalannya di sini tuh gede-gede, segede gaban. Tapi kayak nggak ada makhluk hidup yang tinggal di sini ya teman-teman. Dulunya, ibu kota negara Myanmar itu adalah kota Yangon. Namun, dipindahkan ke kota ini di tahun 2006 yang lalu. Selain karena kota Yangon itu semakin macet, diduga pemindahan ibu kota ini karena adanya bisikan dari mbah dukun. Namun sayang banget teman-teman, ibu kota negara Myanmar yang saat ini dibangun memakai uang rakyat sebesar 4 miliar US dollar ini malah sepi. Masyarakat di negara Myanmar menolak untuk pindah ke ibu kota yang baru karena jaraknya itu loh sangat jauh dari Yangon, sekitar 320 km. Selain itu juga nggak ada apa-apa teman-teman. Coba deh kalian bayangkan, ibu kota seluas 7.054 km persegi ini cuma dihuni oleh 815.000 jiwa. Sedangkan kita bandingkan dengan ibu kota negara kita Indonesia, kota Jakarta yang luasnya hanya 664 km persegi saja dihuni oleh 10,6 juta orang. Wow, sangat jomplang sekali ya teman-teman. Apakah ada nih di antara kalian yang minat untuk pindah ke tempat sepi ini? Krim. Inilah kayu Tanaka. Kayu ini banyak banget dijual di pasar-pasar di negara Myanmar. Kayu ini dipakai oleh sebagian besar penduduk di negara Myanmar sebagai krim muka. Caranya tuh mudah banget. Kulit kayunya dikupas lalu ditumbuk sampai halus. Udah gitu aja dan jadilah krim Tanaka. Krim ini dipakai oleh sebagian besar penduduk terutama kaum perempuan. Tua maupun muda semuanya tuh pakai. Caranya tuh ya gampang banget teman-teman. Tinggal ditolet-toletin ke pipi, dahi atau hidung. Tujuannya agar kulit menjadi mulus, cerah, menyejukkan serta menjadi sunscreen pelindung dari sinar matahari. Jadi, para wanita di negara Myanmar ini pakainya itu krim natural dari bahan alami. Bukan krim-krim aneh-aneh kayak di negara nan jauh di sana yang ownernya suka flexing. Patut kalian ketahui jika penggunaan krim Tanaka ini telah dilakukan oleh masyarakat di negara Myanmar sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Negara korup. Negara Myanmar sejak zaman dahulu dikenal pula sebagai negara yang miskin. Virus korupsi telah mewabah di negara ini sejak lama banget teman-teman. Pemberian uang kepada PNS saat mereka melakukan pelayanan publik sangat lazim terjadi di negara ini. Yang sangat aneh nih, jika korupsinya itu di bawah 5 juta rupiah, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai tindakan korupsi. Jadi nggak ada sanksi terhadap hal tersebut. Makanya korupsi di negara Myanmar ini dilakukan secara kecil-kecilan agar mereka tidak dianggap sebagai tindakan korupsi. Belum lagi, proses untuk kemudahan berbisnis di negara Myanmar ini juga sangat berbelit-belit, bahkan jauh lebih parah jika dibandingkan dengan negara kita, Indonesia. Dari survei, 38,9% pengusaha di sini mengaku dimintai uang saat mengurus perizinan. 55,8% pengusaha
mereka harus membayar uang pelicin supaya mereka bisa mendapatkan sambungan PLN. Serta 30,1% pengusaha juga harus nyogok demi untuk mendapatkan sambungan air PDAM. Tuh, parah banget ya teman-teman. Belum lagi korupsi uang APBN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat sipil dan tentara. Wah, pantesan aja teman-teman. Negara ini tuh awet miskin. Bahkan saat ini Myanmar menjadi negara termiskin di kawasan Asia Tenggara. Junta militer. Pemerintahan junta militer di negara Myanmar ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang teman-teman. Setelah kemerdekaan Myanmar di tahun 1948, pemerintahan Myanmar berjalan seperti halnya negara-negara biasanya. Namun pada tahun 1962 terjadilah kudeta militer. Presiden Myanmar saat itu yang bernama Win Maung digulingkan oleh Jenderal Ne Win. Orang ini lalu mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden Myanmar yang baru. Lalu pada tahun 1981, Ne Win menyerahkan jabatan presiden kepada juniornya, yaitu Jenderal Sanyu. Nah, di tahun 1988 terjadilah pemberontakan 888. Rakyat Myanmar yang muak negaranya dikuasai oleh tentara mulai melawan. Lalu terjadilah kerusuhan tuh teman-teman. Presiden Sanyu lalu mundur dari jabatannya pada tanggal 27 Juli 1988 dan menyerahkan jabatan Presiden Myanmar kepada temannya, yaitu Brigadir Jenderal Sein Lewin. Namun orang ini menjadi Presiden Myanmar itu cuma 17 hari saja. Lalu ia tiba-tiba mengundurkan diri pada tanggal 12 Agustus 1988. Rakyat Myanmar saat itu senang dong teman-teman. Lalu pada tanggal 19 Agustus 1988 dilantiklah Presiden Myanmar dari orang sipil, yaitu Dr. Maung Maung. Apesnya, baru 1 bulan ia menjabat menjadi presiden. Pada bulan September 88, Kang Maung ini dikudeta oleh Jenderal Sau Maung. Sau Maung pun menjadi presiden. Tapi 4 tahun kemudian, Sau Maung dikudeta oleh temannya sendiri, yaitu Jenderal Tan Swe. Orang ini menjadi presiden Myanmar sangatlah lama teman-teman. Ia lalu mengundurkan diri di tahun 2011 dan menunjuk temannya sendiri, yaitu Jenderal Purnawirawan Thein Sein menjadi presiden Myanmar yang baru. Nah, orang inilah yang mulai mereformasi Myanmar dan menginginkan pemerintahan berikutnya dilakukan melalui sistem demokrasi. Dan benar saja, pada tahun 2015, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilu diselenggarakan tanpa campur tangan pihak militer. Lalu terpilihlah orang sipil yang menjadi presiden baru Myanmar. Ia bernama Tin Kyaw, yang dilantik menjadi presiden pada bulan Maret 2016. Namun baru 2 tahun ia menjabat, beliau ini sakit dan terpaksa mengundurkan diri. DPR Myanmar saat itu lalu menunjuk Win Myint sebagai presiden Myanmar yang baru di tahun 2018 hingga pemilu berikutnya itu diselenggarakan. Akhirnya pemilu itu diselenggarakan pada bulan November 2020. Nah, saat itu ada 2 partai yang ikut pemilu, yaitu Partai Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi melawan Partai Solidaritas dan Pembangunan yang didukung oleh tentara. Dan hasilnya, Partai Nasional untuk Demokrasi pun menang telak. Nah, karena nggak terima atas kekalahannya, kelompok militer ini akhirnya melakukan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing pada tanggal 1 Februari 2021. Ia lalu mendirikan junta militer dan menunjuk dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri Myanmar yang baru, berdampingan dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Min Swe sebagai presidennya. Nah, akibat dari kudeta ini, rakyat Myanmar pun melawan teman-teman. Hari ini diperkirakan ada sekitar 170 kelompok bersenjata yang melawan junta militer dan membuat negara Myanmar saat ini berada di dalam perang saudara. Data terbaru di tahun 2026, sekitar 93.000 sampai 96.000 orang di Myanmar tewas akibat perang saudara ini. Pada bulan Agustus 2025, Presiden Myanmar Min Swe meninggal dunia. Pemimpin junta, Jenderal Min Aung, mengambil alih jabatan ini sampai diadakannya pemilu akal-akalan di bulan April 2026. Nah, karena peserta pemilu kan harus orang sipil, Jenderal Min Aung akhirnya pensiun untuk ikut pilpres.
Lalu capres Myanmar ini ada 3 orang ya teman-teman, yaitu Jenderal Purnawirawan Min Aung dari Independen, lalu ada Jenderal Purnawirawan Nyo Sao dari Partai Persatuan Pembangunan, sebuah partai yang disokong oleh militer. Lalu calon ketiga adalah Nan Nini yang juga dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya, hasilnya bisa ditebak lah. Min Aung memperoleh 73,46% suara dan dinyatakan sebagai presiden Myanmar yang baru. Sedangkan 2 calon presiden yang kalah dilantik menjadi wakil presiden. Hal unik di Myanmar. Tahukah kalian jika orang Myanmar masih menghargai budaya dan adat istiadat leluhurnya? Salah satunya bisa kalian lihat di dalam pakaian keseharian warga Myanmar. Mereka sebagian besar masih memakai long yi. Bentuknya kayak sarung ya teman-teman. Ini tuh pakaian adat Myanmar dan terus dipakai oleh masyarakat sampai era modern saat ini. Seperti halnya negara tetangganya yaitu Thailand, negara Myanmar sangat menghormati binatang gajah, terutama gajah putih. Karena hewan ini dianggap sebagai hewan pembawa rezeki, keberuntungan, dan keberkahan. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan